setiap detik berjuang demi kebajikan. Semangat inilah yang selalu terpatri dalam diri para insan seci untuk terus bersumbangsi dan menabur benih cinta kasih untuk semua makhluk di dunia. Berikut rangkuman perjalanan kasih para insan seci di bulan November. Badai Sandy yang menerpa Amerika pada bulan Oktober lalu menjadi sorotan seluruh masyarakat di dunia. Karena efek dari kejadian ini begitu besar, banjir badai ini tak hanya menggenangi fasilitas umum, namun mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. Kepedulian pun datang dari berbagai pihak, seperti di Jakarta, karyawan Yayasan Buddha Seci dan staf DAI-TV ikut ambil bagian dalam melakukan penggalangan dana untuk para korban. Kita ada 2 penggalangan dana. Yang pertama penggalangan dana seperti yang kemarin kita dengan teman-teman di kantor yayasan dan TAI TV. Kemudian kita dengan relawan internal. Harapannya tentunya bukan dananya besar atau kecil, tapi bagaimana setiap orang bisa menumbuhkan cinta kasih, menumbuhkan niat baiknya di hati, sehingga dengan terkumpulnya niat baik yang banyak ini dapat menghalau bencana. 11 November 2012, para insan seci melakukan kunjungan kasih di Panti Asuhan Kasih Mandiri Bersinar. Kegiatan kunjungan kali ini diisi dengan pembagian bingkisan berupa buku serta alat tulis bagi para anak jalanan yang tinggal di panti asuhan tersebut, memotong rambut anak-anak, mengajarkan mereka membuat kerajinan tangan, serta melakukan gerakan isyarat tangan. Kegembiraan pun terpancar dari paras mungil mereka menyambut kunjungan kasih kali ini. Melihat ketulusan yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Seci ternyata menarik simpati guru-guru dari TK Islam RA Azraha untuk turut berpartisipasi. Pada 4 November 2012, bertempat di Pesantren Nurul Iman Parung Bogor, untuk kesekian kalinya Yayasan Buddha Seci menggelar bakti sosial kesehatan poli umum dan gigi. Sebanyak 1.000 santri mendapat penanganan di poli umum dan 200 santri untuk poli gigi. Pelayanan yang maksimal juga dilakukan dengan melibatkan 18 dokter gigi, 22 dokter umum, 4 perawat gigi, dan 10 mahasiswa kedokteran dari Mustopo dan Trisakti. Meskipun bukan kali pertama, pelayanan yang terbaik terus diberikan oleh Tima Indonesia, mulai dari pelayanan tambal dan cabut gigi hingga penanganan terhadap keluhan medis lainnya. Tak terasa 10 tahun sudah Seci International Medical Association atau TIMA menjejakkan langkahnya di bumi pertiwi. Selama itu pula, baik dokter maupun tim medisnya selalu bertambah untuk memberikan perhatian kepada masyarakat. Pada 11 November 2012, puncak perayaan Hari Jadi Tima kali ini ditandai dengan pemotongan kue ulang tahun Tima yang ke-10, serta diiringi nyanyian oleh anggota Tima dan relawan Seci. Selain itu, pada rangkaian ulang tahun kali ini bersamaan dengan diadakannya pelatihan kepada 60 calon relawan Tima yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta adanya Kongres Tima. Pencapaian 10 tahun semakin memperkuat barisan misi kesehatan Seci untuk melindungi kehidupan, melindungi kesehatan, melindungi cinta kasih. Mulai tahun 2012, Seci School Pantai Indah Kapuk mengadakan kelas budaya humanis. Di antaranya, kelas merangkai bunga untuk taman kanak-kanak dan kelas jamuan minum teh untuk sekolah dasar. Kegiatan ini berlangsung pada 26 hingga 30 November 2012, bertempat di Kaan-Enlo Seci Center. Untuk tahun ini dipilih tema Satu Keluarga, agar para murid memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi dan dapat saling mencintai serta menyayangi antar anggota keluarga.
Saat menuangkan teh dan merangkai bunga, diharapkan ketika mereka dewasa, anak-anak dapat bertutur kata yang baik, berpikir dengan niat yang baik, serta dapat melakukan perbuatan yang baik. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelajaran budaya humanis, terutama untuk tata krama dan budi pekerti kepada orang tua. Dengan demikian, para bodhisatwa muda menjadi manusia yang berbudi luhur dan menghargai alam sekitar. Semangat insan seci menggalang bodhisatwa terus dilakukan, salah satunya diwujudkan lewat pelatihan dan pelantikan relawan biru putih. Setiap tahunnya ada ratusan relawan abu putih dilantik menjadi relawan biru putih. Pada 3 dan 4 November 2012, pelatihan dan pelantikan calon relawan biru putih tahun 2012 diselenggarakan di Aula Chingse. Sebanyak 332 relawan abu putih yang datang dari berbagai kantor penghubung dan perwakilan berbagai daerah di Indonesia bertransformasi menjadi relawan biru putih. Seci lintas agama dan ras sangat jelas tergambar pada barisan bodhisatwa di Indonesia. Seperti Matius Max Mansawan, relawan asal Biak, Papua ini, adalah seorang penganut Kristen Protestan. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang. Berbuat kebajikan demi cinta kasih adalah moto hidupnya. Saya lihat bahwa apa yang dilakukan Yayasan Buddha Suci ini, itu juga sebenarnya yang selama ini saya dambakan bahwa hidup ini kan sesuai dengan ajaran yang diajarkan dalam agama saya. Saya kan seorang Nasrani, seorang Kristen. Bahwa dalam hidup ini kita harus saling tolong-menolong, saling berbuat baik, dan kita harus menjadi sesuatu bagi orang lain. Pada 9 hingga 11 November 2012, di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara berlangsung pameran Chingse. Pameran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengunjung agar mengetahui dan mengenal lebih dalam tentang budaya humanis, pelestarian lingkungan, produk-produk Chingse, serta mengenal lebih dekat dengan Yayasan Buddha Suci itu sendiri. Dengan begitu, diharapkan benih kebajikan dapat terus mengalir dan menciptakan insan yang baik. Dengan prinsip kebenaran, kebajikan, dan keindahan, Dahai TV hadir sebagai sebuah stasiun televisi keluarga yang membawa manfaat positif bagi masyarakat Indonesia. Keseriusan untuk memberikan tayangan yang bukan hanya berkualitas, tetapi juga memberikan dampak positif pun berbuat manis. Penghargaan atas jerih payah kembali didapatkan Dahai TV melalui program Dahai Refleksi. Suatu program dokumenter yang menyajikan kisah orang-orang yang memiliki keteguhan hati dan selalu melihat sisi positif dari kehidupan yang dijalaninya. Penghargaan diraih sebagai juara pertama Lomba Kreativitas Bidang Kebencanaan tahun 2012 pada kategori karya video dokumenter terbaik yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 14 November 2012 lalu dengan judul Suara Kecil dari Kaki Merapi. Kerusakan lingkungan di bumi kian hari semakin memprihatinkan. Kondisi tersebut diperparah dengan ketidaksadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Melihat kondisi tersebut, kepedulian pun datang dari para relawan muda seci. Bertempat di Monumen Nasional Jakarta pada 25 November 2012, insan secing berkumpul untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian bumi. Baik dengan menghemat pemakaian air, menghemat energi, memilah-milah sampah untuk kemudian didaur ulang, bahkan mengajak masyarakat untuk sama-sama berikrar menjadi seorang vegetarian. Sebenarnya untuk kita sendiri juga ya, kelestarian alam itu kan untuk manusia, untuk makhluk hidup yang lain juga. Jadi ya kenapa saya berikrar, salah satu yang saya ikrarin tadi hemat air, karena semua manusia, hewan, tumbuhan kan semua butuh air. Jadi saya pikir hemat air itu perlu. Bila mampu menyayangi bumi, menghargai kehidupan,
mengurangi nafsu keinginan, dan menjaga pola hidup sederhana, bumi akan berkembang ke arah yang lebih baik dan membuat semua makhluk hidup bahagia. Dengan ikrar yang tertanam di hati, para insan seci terus merapatkan barisan untuk menebarkan cinta kasih di bumi. Karena bila semua orang dapat bersumbangsih dengan cinta kasih yang tulus dan murni, pelita harapan akan menyala di berbagai pelosok gelap di dunia.